Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aji Hermawan, Iwan Eko Aryadi, Didi Kurniawan, Ahmad Badi Duja, dan juga Roy Saga. Di sini kami akan menjelaskan materi cara mudah menghitung PPh pasal 21. Jadi untuk video lanjutnya silahkan ditonton. Nah teman-teman, rumus perhitungan untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap adalah seperti ini. Jadi kita tentukan dulu berapa bruto yang tadi dari gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Dikurangi dengan yang namanya biaya jabatan, dikurangi juga dengan iuran pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Dari situ, ketemu yang namanya penghasilan neto, baik setahun maupun disetahunkan. Lalu dijelaskan lebih lanjut. Penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Dan ketemu yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini nanti dikenakan tarif pasal 17. Nah, ketemu tarif PPh pasal 21 tersebut. Kita akan bahas satu persatu, poin per poin. Ya, teman-teman, untuk penghasilan bruto yang jadi penghasilan bagi karyawan itu ada yang namanya penghasilan teratur. Penghasilan teratur di sini berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, uang lembur, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Selain itu ada juga penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan yang diterima cuma sesekali atau 2 kali dalam setahun. Contohnya bonus, THR, jasa produksi, uang cuti, dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah pada dasarnya penghasilan yang menjadi objek PPh 21 itu adalah penghasilan yang diberikan dalam bentuk cash atau uang tunai. Tapi di sini ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ya. Oleh karena itu, premi asuransi pun dianggap sebagai objek PPh pasal 21. Nah, karena ada jenis asuransi yang diwajibkan pemerintah, di mana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, pemberi kerja wajib mengikutkan karyawannya untuk program premi asuransi ini, maka relevan kita bahas yaitu adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan punya beberapa program, ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, JPK, Jaminan Pemelihara Kesehatan, ada juga yang namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Nah, JKK, JKM, dan JPK ini sifatnya seperti premi asuransi sehingga menjadi objek PPh pasal 21. Tapi, untuk JHT atau Jaminan Hari Tua itu lebih ke arah iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja bukan objek pasal PPh pasal 21 ya. Nah, selain itu aslinya masih ada satu lagi yang namanya jaminan pensiun. Ya, jaminan pensiun sifatnya seperti JHT. Itu program baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Iwan Eko Aryadi. Nama saya Iwan Eko Aryadi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Roy Saga. Oke. Pengurang pertama dalam penyetoran PPh pasal 21 adalah yang namanya biaya jabatan. Ya, biaya jabatan. Ada juga nanti iuran pensiun. Biaya jabatan ini sifatnya fiktif, cerminan dari biaya yang berhubungan dengan pekerjaan, sesuai dengan masa kerja dan melekat pada pemberi kerja. Dan untuk semua pegawai tetap tanpa mempunyai jabatan atau tidak. Berapa besarnya? Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi kalau 5% itu lebih kecil, yang dipakai itu 5%, tapi maksimal adalah 500 per bulan. Ada juga yang namanya iuran pensiun. Iuran pensiun ini juga pengurang. Ada iuran THT atau JHT, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dibayar kepada BPJS, atau iuran pensiun ke dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.
ini juga bisa menjadi pengurang penghasilan neto asal dibayar sendiri oleh karyawan. Bukan dibayar oleh pemberi kerja, tapi dibayar oleh karyawan. Itu bisa menjadi pengurang penghasilan neto. Selanjutnya, teman-teman, kita beralih ke belajar penghasilan tidak kena pajak. Mungkin teman-teman udah pernah tahu atau mendengar penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini seperti biaya jabatan, sifatnya fiktif, dan cerminan dari subjektivitas PPh. Jadi kalau penghasilan Anda masih di bawah PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak. Tapi kalau sudah di atas PTKP, Anda dikenakan pajak oleh pemberi kerja. Berapakah PTKP kita? PTKP untuk diri wajib pajak adalah 54 juta. Untuk wajib pajak kawin ada tambahan 4.500.000. Ini tambahan untuk wajib pajak kawin ya, bukan berapa kali dia kawin. Kemudian ada lagi 4.500.000 itu tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungannya sepenuhnya, maksimal 3 orang. Semenda itu adalah karena hubungan perkawinan. Teman-teman perlu diperhatikan juga penerapan PTKP. Penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Jadi gampangnya gini, kalau Anda baru mempunyai anak tanggal 10 Januari, itu anak tersebut belum termasuk PTKP karena dilihat di 1 Januarinya. Di sini saya akan menjelaskan PTKP karyawati. Dalam pasal PPh 21 karyawan wanita ada ketentuan seperti ini. Yang pertama, apabila dia kawin maka PTKP-nya adalah TK 0, dianggap tidak kawin dan hanya untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena status kawin dan tanggungan ikut ke PTKP-nya suami. Tapi kalau kawin dan suaminya tanpa penghasilan, maka status PTKP-nya adalah diri sendiri, status kawin dan juga maksimal 3 orang tanggungan. Jadi enggak PTKP 0 dan PTKP-nya suami. Kemudian kalau tidak kawin, PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri plus tanggungan maksimal 3 orang. Mengapa tidak kawin ada tanggungan? Ingat, tanggungan bisa orang tua yang tidak berpenghasilan dan juga anak angkat. Oke, kita lihat contoh perhitungan PTKP. Andika adalah lulusan S1I yang mulai bekerja pada PT Pratama tanggal 1 Juni 2020. Dia menikah pada tanggal 30 Mei 2020 dan istrinya seorang guru. Dan berapakah PTKP-nya pada tahun 2020? Ya, benar, PTKP-nya adalah TK 0 karena menikah tanggal 30 Mei. Jadi tanggal 1 Januari itu PTKP-nya dia belum dianggap menikah, dianggap masih TK 0. Baik, selanjutnya adalah tarif. Ya, teman-teman, tarif PPh pasal 17 untuk PPh pasal 21 adalah seperti ini. Tolong diingat, tarifnya adalah tarif progresif. Semakin besar penghasilan Anda, semakin besar juga kena target pajak. Jadi, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta adalah 5%, 50 sampai 250 juta adalah 15%, 250 sampai dengan 500 juta yaitu 25%, di atas 500 juta kenanya 30%. Langsung saja masuk ke contoh kasus 1. Di dalam kasus ini, Salman, seorang pegawai di PT Jaya, telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji Salman sebesar 6 juta per bulan. Salman mempunyai NPWP. Hitunglah PPh 21 yang terutang untuk bulan Januari, apabila Salman hanya menerima penghasilan berupa gaji. Oke, kita lihat poin per poin. Berapakah penghasilan bruto dari Salman? Gajinya adalah 6 juta, tidak ada tunjangan, premi asuransi dibayar, pemberi kerja. Jadi penghasilan brutonya yaitu 6 juta. Kemudian pengurangnya. Tadi disebutkan pengurangnya hanya biaya jabatan. Di sini biaya jabatan sebesar 300.000. Tidak ada iuran pensiun. Jadi pengurang penghasilan bruto yaitu 300.000. Ingat ya, biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%. Jadi 6 juta dikali 5%. Kemudian PTKP.
Tadi setelah kita lihat statusnya adalah K2. Untuk diri wajib pajak yaitu nominalnya 54 juta. Untuk status kawin 4.500.000 dan juga tanggungan sebesar 11 juta. Jadi totalnya 67.500.000 untuk PTKP. Oke, sekarang berapa penghasilan netonya teman-teman? Jadi penghasilan brutonya 6 juta rupiah tadi kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 300.000. Jadi, pendapatan atau penghasilan neto selama 1 bulan yaitu 5.700.000. Itu adalah untuk penghasilan neto selama 1 bulan. Untuk penghasilan neto selama 1 tahun dikalikan 12, maka akan diperoleh hasil sebesar 68.400.000 penghasilan neto dalam 1 tahun. Nah, berapakah penghasilan kena pajaknya? Jadi, penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto selama 1 tahun yaitu 68.400.000 dikurangi dengan PTKP sebesar 67.500.000. Maka diperoleh penghasilan kena pajak yaitu sebesar 900.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya yaitu tarif 17 PPh dikali penghasilan bruto yaitu 5% dikali 900.000. Jadi dapat diperoleh Rp45.000. Ingat ya teman-teman, Rp45.000 ini PPh terutang selama 1 tahun. Berapa sebulannya? Berarti 45.000 dibagi 12, maka diperoleh 3.750. Ya, cuma 3.000 ya, gaji 6 juta sebulan. Ya, oke, sangat kecil. Contoh lanjut kasus kedua, jumlah PT perusahaan BAP mengikuti status gaji K1 gaji 3,5 juta, tunjangan 9,5 juta. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan membayar premi JKK dan JMKM masing-masing 0,5% dan 0,3%. Dari gaji PT BAP menanggungi 3,7% dan Jonah membayar sendiri 2%. Selain itu, PT BAP membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan sebesar 500.000, sedangkan Jonah membayar sendiri 200.000. Berapakah PPh 21 terutang? Di penghitungannya begini. Gaji 3.500.000 dan tunjangan kinerja 9.500.000 plus premi asuransi tadi 28.000, ketemu penghasilan bruto 13.028.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto karena udah maksimal kita pakai yang 500.000. Iuran pensiun 200.000. Iuran JH 2% sebesar 70.000. Total pengurang adalah Rp770.000 sehingga penghasilan netonya 13.028.000 dikurangi 770.000 adalah 12.280.000. Ini adalah penghasilan neto sebulan. Kalau penghasilan neto setahunnya kali 12 bulan ketemu 140.096.000. Setelah itu kita kurangkan PTKP. Statusnya K1 sehingga 63 juta ketemu penghasilan kena pajak 84.096.000. Penghasilan kena pajak ini kita kalikan dengan tarif pasal 17 karena dilapisi kedua kena 5%, dikali 50 juta, 15%-nya dikali 34 juta 96.000. Total PPh 21-nya setahun ialah 7.614.000 rupiah. Ini adalah PPh 21 setahun. Kalau PPh 21 sebulannya adalah total 630.533.000 rupiah. Gaji 13 juta Anda kena pajak sekitar 634.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.